Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM 220906003. Saya dari Prodi S1 Ilmu Gizi kelas A semester 5 di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Ibu dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Kejadian Gizi Kurang pada Balita di Desa Pandan Indah. Adapun tujuan pembuatan presentasi ini untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah Metode Penelitian Gizi yang diampu oleh Bapak Imam Syahputra Yamin SKM MEP. Adapun judul proposal saya yaitu Pengaruh Pengetahuan Ibu dan Kondisi Ekonomi Keluarga terhadap Kejadian Gizi Kurang pada Balita di Desa Pandan Indah. Adapun latar belakang dari proposal ini yaitu gizi kurang merupakan kondisi di mana tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Masalah gizi kurang juga merupakan Selanjutnya ada rumusan masalah. Gizi kurang pada balita merupakan salah satu tantangan serius bagi kesehatan masyarakat. Dan ketika seorang ibu hamil memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai gizi seimbang, pemilihan makanan yang kurang tepat dapat berujung pada rendahnya status gizi balita. Dalam penelitian ini perlu diteliti sejauh mana tingkat pengetahuan ibu berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang pada balita. Selain faktor pengetahuan ibu, kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi kemampuan keluarga untuk menyiapkan makanan yang bergizi bagi balita, sehingga balita lebih rentan mengalami gizi kurang. Oleh karena itu, masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan ibu dan kondisi ekonomi keluarga terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Desa Pandan Indah. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian itu yang pertama ada, apakah ada perbedaan pengetahuan ibu yang tinggi dan rendahnya terhadap kejadian gizi kurang pada balita? Yang kedua ada, bagaimana perbedaan dan pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian gizi kurang? Terus yang ketiga ada, bagaimana kondisi ekonomi keluarga dapat berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang? Selanjutnya setelah ada pertanyaan penelitian, maka timbullah tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan ibu yang tinggi dan rendahnya terhadap kejadian gizi kurang pada balita. Terus yang kedua itu ada untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh pengetahuan ibu terhadap kejadian gizi kurang. Terus yang ketiga itu ada untuk mengetahui kondisi ekonomi keluarga dapat berpengaruh terhadap kejadian gizi kurang. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperkaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Pandan Indah, dan juga penelitian ini bermanfaat atau dapat memberikan informasi penting bagi orang tua terutama ibu tentang pentingnya pengetahuan dan pemahaman mengenai gizi balita. Selain itu, juga bisa lebih memahami hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan status gizi balita sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kebutuhan gizi balita. Selanjutnya ada gambaran tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini meliputi dari definisi gizi kurang, dampak kekurangan gizi, faktor-faktor kekurangan gizi, definisi balita, tahapan usia balita, pentingnya pengetahuan ibu tentang gizi dalam mendukung status gizi balita, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan ibu, dampak jika pengetahuan ibu kurang terkait masalah gizi, dan kondisi ekonomi keluarga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan gizi balita. Selanjutnya ada kerangka teori. Dimulai dari kondisi ekonomi keluarga sehingga berpengaruh di status pendidikan, sehingga mengakibatkan pengetahuan ibu yang kurang yang mengakibatkan status gizi kurang, dan sosial budaya. Selanjutnya ada kerangka konsep. Faktor-faktor penyebab kejadian gizi kurang yaitu ada pengetahuan ibu, perilaku, lingkungan, masalah ekonomi, status pendidikan, dan sosial budaya sehingga mengakibatkan status gizi kurang. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis H1 menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan ibu dan kondisi ekonomi keluarga terhadap kejadian gizi kurang pada balita di Desa Pandan Indah.
Selanjutnya ada metode atau desain penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian deskriptif korelasional adalah desain penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan serta menguji suatu teori yang ada di antara dua variabel. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pengaruh pengetahuan ibu dan kondisi ekonomi keluarga terhadap kejadian gizi kurang pada balita. Pendekatan yang digunakan adalah cross-seksional, yaitu data variabel independen dan variabel dependen dikumpulkan pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Pandan Indah. Tempat ini dipilih karena sesuai dengan tujuan dan kriteria penelitian, serta memiliki banyak keluarga yang memenuhi kriteria sebagai subjek penelitian. Selain itu, lokasi ini dianggap strategis untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian atau status gizi kurang. Selanjutnya ada penentuan populasi, sampel, teknik sampling, dan kriteria inklusi dan eksklusi. Populasi, seluruh balita di Desa Pandan Indah. Terus sampel, bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Selanjutnya ada inklusi, bersedia menjadi responden usia 0-5 tahun dan berdomisili di Desa Pandan Indah. Selanjutnya ada eksklusi. Yang pertama, tidak bersedia menjadi responden, kedua balita yang memiliki kelainan bawaan, dan balita yang mengalami penyakit kronis. Selanjutnya ada penyusunan definisi operasional dan alur penelitian. Variabel independen, pengetahuan ibu, definisi operasional, cara ukurnya dengan cara pengisian kuesioner dan alat ukur menggunakan kuesioner. Hasil ukur 0 menunjukkan rendah, sedangkan 1 menunjukkan sedang, sedangkan 2 menunjukkan tinggi. Skala ukur menggunakan skala ordinal. Kondisi ekonomi keluarga, definisi operasional, tingkat pendapatan keluarga atau pekerjaan kepala keluarga diukur melalui kuesioner atau data penghasilan cara ukurnya menggunakan pengisian kuesioner. Alat ukurnya yaitu alat kuesioner. Hasil ukur menunjukkan 0 sama menunjukkan rendah atau kurang dari 2 juta, sedangkan 1 menunjukkan sedang, penghasilannya itu 2,5 juta, sedangkan 2 menunjukkan penghasilan tinggi, yaitu lebih dari 5 juta, dan skala ukurnya menggunakan skala ordinal. Variabel dependen, kejadian gizi kurang atau definisi operasional, status gizi balita diukur berdasarkan berat badan menurut usia BB/U dengan acuan dari standar WHO. Selanjutnya ada alur penelitian, yang dimana yang pertama alur penelitian itu ada fenomena, selanjutnya proposal, selanjutnya ada uji etis, selanjutnya ada perizinan penelitian, selanjutnya ada penyebar kuesioner, selanjutnya melakukan waktu pengumpulan data, selanjutnya menyusun laporan penelitian dan membuat manuskrip, selanjutnya ada publikasi. Selanjutnya ada penyusunan teknik pengumpulan data dan instrumen yang digunakan. Penyusunan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner data ibu, di mana di kuesioner data ibu itu ada nama lengkap, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, pengetahuan ibu tentang gizi, kondisi ekonomi keluarga. Selanjutnya ada kuesioner data balita, di mana di dalam kuesioner data balita itu ada nama lengkap, jenis kelamin, usia, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya ada pengukuran status gizi balita. Adapun pengukurannya menggunakan alat ukur antropometri atau timbangan dan pengukuran tinggi badan. Mengukur berat badan dan tinggi badan balita. Menghitung status gizi balita menggunakan antropometri. Selanjutnya ada uji instrumen penelitian. Yang pertama itu ada uji validitas, yaitu uji validitas dilakukan untuk mengukur keakuratan instrumen penelitian menggunakan metode analisis faktor, menghitung korelasi antara item pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya, item pertanyaan yang memiliki korelasi tinggi dengan skor total dianggap valid. Selanjutnya ada uji relabilitas, yaitu uji relabilitas dilakukan untuk mengukur keadaan instrumen penelitian menggunakan metode Cron-Based Alpha. Nilai Cron-Based Alpha yang lebih dari 0,6 dianggap reliable. Selanjutnya ada penyusunan teknik analisis data.
Penyusunan teknik analisis data dimulai dari pengolahan data, editing, coding, cleaning, dan analisis data. Adapun analisis data dibagi menjadi dua, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Selanjutnya ada penyusunan rencana anggaran biaya, dimulai dari persiapan penelitian dan rincian penelitian dan estimasi biayanya itu 500. Selanjutnya ada posisi alat, rincian penelitiannya yaitu biaya untuk membeli alat yang diperlukan untuk penelitian dan estimasi biayanya itu 1 juta. Selanjutnya melakukan pengumpulan data. Rincian penelitiannya itu untuk transportasi dan estimasi biayanya itu 300.000. Selanjutnya ada akomodasi. Rincian penelitiannya biaya akomodasi selama melakukan estimasi dan biayanya itu 600.000. Selanjutnya analisis data. Rincian penelitiannya untuk biaya kuesioner dan estimasi biayanya itu 200.000. Selanjutnya perangkat lunak dengan rincian penelitian untuk konsultasi dan estimasi biayanya itu 1.500.000. Selanjutnya langsung ke penyusunan laporan dengan rincian penelitiannya untuk konsultasi dengan estimasi biaya yaitu 400. Jadi total keseluruhan biayanya itu 2.502.000. Selanjutnya ada lini masa penelitian. Kita mulai dari minggu pertama sampai minggu kedua itu persiapan penelitian dengan cara penyusunan proposal penelitian, selanjutnya mengumpulkan izin penelitian dari tempat yang akan dijadikan tempat penelitian, selanjutnya mengadakan alat dan bahan yang diperlukan, selanjutnya melakukan penyusunan dan penyajian kuesioner dan uji coba kuesioner untuk memastikan kejelasan dan relevansi. Selanjutnya untuk minggu ketiga sampai kelima itu kita melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, mengumpulkan kuesioner yang telah diisi. Selanjutnya kita berada di minggu kelima, yaitu untuk melakukan pengolahan data dengan cara mengolah data kuesioner yang telah terkumpul. Selanjutnya editing data 2 minggu. Selanjutnya minggu ke-6 kita melakukan penyajian data. Yang pertama itu dengan cara editing dan coding dan kuesioner serta pembersihan data untuk memastikan keakuratan. Baik, mungkin cuma itu untuk presentasi proposal penelitian saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.